Ya, selamat malam semuanya. Sebelum kita memulai mesbah doa kita di malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa di dalam hati masing-masing, sehingga masing-masing kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami boleh berdoa untuk memulai mesbah doa kami di malam hari ini. Berkatilah mesbah doa kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah itu semua bisa jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan sama-sama memuji Tuhan, memulai mesbah doa kita dengan menyanyikan Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan. Sampailah kita saat ini dalam pembacaan nas Alkitab dan sharing firman Tuhan yang telah kita baca. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, bahkan sharing apa yang kita sudah baca, mari kita berdoa yang dipimpin oleh istri saya. Sebelum kita membaca ayat nas kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang dalam surga, kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, membuka mata, hati, dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami, dan kami juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, maka kami siap mendengarkan. Amin. Ya, kita baca satu ayat saja dari Efesus pasal 6 ayat yang 10. Kita baca bersama-sama. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Demikian pembacaan ayat kita. Ayat ini Rasul Paulus hendak mengajarkan kita untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Kenapa kita harus kuat, apalagi dalam kondisi seperti ini? Dalam kondisi-kondisi yang sangat sukar, banyak penyakit, kita tidak bisa kemana-mana. Itu juga terkadang membuat kerohanian kita juga
makin melemah, kita juga dalam kondisi sulit itu kita harusnya menjadi lebih kuat. Seperti itu. Jadi di sini sebenarnya dalam satu perikop itu mau diajarkan kita agar kita bisa tetap kuat di dalam iman, kita juga bisa tetap siap sedia untuk menghadapi situasi-situasi sulit di dalam Tuhan. Seperti itu. Atau bagaimana? Jadi jemaat Paulus, jemaat yang Paulus layani banyak mengalami tantangan, dan pada saat ini jemaat di Efesus diingatkan oleh Paulus untuk bisa bertahan di dalam setiap tekanan hidup di dalam kehidupan berjemaat maupun kehidupan mereka mungkin secara pribadi. Dalam konteks ini mungkin bisa direfleksikan di dalam kehidupan kita untuk kita bisa tetap kuat, sehati, sepikir di dalam keluarga Allah, dan juga kita sebagai pribadi untuk terus dekat pada Tuhan untuk tetap bisa bertahan dalam masa-masa sulit. Jadi mungkin seperti itu sharing yang bisa kita sama-sama lakukan, biar itu menjadi kekuatan baru buat kita menjalani hidup hari lepas hari, khususnya esok hari ketika kita beraktivitas dengan hari yang baru. Semoga Tuhan menyertai kita, pimpinan Roh Kudus menyertai kita, memimpin kita untuk hidup lebih baik dari hari lepas hari. Amin. Sampailah kita di doa syafaat. Untuk doa syafaat ini kita akan berdoa bersama-sama. Yang pertama mungkin buat Oma dan Ima, orang tua terkasih di rumah ini. Kemudian kita berdoa buat anak-anak, ada Drellen, ada Eva, ada Debin, dan kita juga tak lupa berdoa buat saudara-saudara kita semua di mana saja yang pada saat ini mungkin mengalami tantangan, masalah hidup, supaya mereka tetap kuat. Dan kita juga terus berdoa untuk kehidupan bangsa kita, supaya dalam kita hidup di bangsa ini, kita dapat menghidupinya dengan baik, walaupun banyak tantangan. Jadi empat pokok doa kita doakan bersama-sama di dalam doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena di malam hari ini ketika kami boleh lagi ada dalam persekutuan mesbah keluarga, kami boleh bersama-sama di dalam suatu persekutuan keluarga kami. Ada orang tua, anak-anak yang Tuhan kumpulkan pada saat ini. Terima kasih. Ada banyak berkat Tuhan yang kami rasakan, yang terus kami syukuri. Biarlah itu Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami sudah membaca sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan pengalaman Paulus untuk memimpin jemaat di Efesus, bahwa setiap kami pasti akan mengalami tantangan hidup. Namun satu yang menjadi kekuatan hidup kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami dimampukan untuk menjalani hidup bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kuat karena ada Kristus. Tuhan Yesus, kami pada saat ini pula mau berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami terkasih, Ima, Oma, biarlah mereka ada di dalam kesehatan yang baik, dan kiranya Tuhan juga menganugerahkan hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka di dalam menjalani hidup hari lepas hari, mereka menjadi terus lebih bijaksana dari waktu ke waktu, dan menjadi teladan hidup kami anak-anak dan cucu-cucu. Kami juga mau berdoa buat anak-anak, ada Drellen, ada Eva, ada Debin, yang bersama-sama dengan kami saat ini. Biarlah keberadaan mereka menjadi sukacita kami, dan biarlah mereka pun diajarkan sedari kecil jam-jam doa menjadi bagian penting di dalam kehidupan mereka.
Kami juga mau berdoa untuk semua keluarga kami dimanapun mereka berada, yang jauh, yang dekat, dengan tantangan hidup masing-masing. Biarlah Tuhan, kami berdoa, biarlah mereka ada di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, menjadi jaminan kemenangan terhadap setiap pergumulan permasalahan hidup kami, pergumulan permasalahan hidup keluarga kami. Terima kasih Bapak. Kami akhirnya mau berdoa Tuhan Yesus untuk kondisi bangsa kami. Biarlah kami dapat hidup dengan layak walaupun banyak tantangan hidup. Kami mau berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai yang paling rendah, sehingga mereka dapat memimpin dengan baik. Begitu pula kami bisa bekerja. Tuhan Yesus, Engkau kiranya berkati, sehingga melalui pekerjaan kami memberkati juga orang lain. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kalaupun ada doa yang terlupakan, mungkin ada di setiap hati dan pikiran kami, biarlah Tuhan menjawab seturut dan sekehendak Tuhan. Waktu Tuhan untuk menjawab adalah mutlak hak Tuhan. Biarlah kami boleh tetap sabar menanti jawaban dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Sudah sampai di penghujung mesbah keluarga kita pada malam hari ini. Sebelum kita menutup mesbah keluarga kita ini, mari kita menyanyi bersama-sama lagu Dia Buka Jalan. Ibadah kita selesai. Shalom. Shalom. Salam, selamat malam ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh bersekutu di dalam komisi wanita, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kami selalu baru dan nyata bagi kami. Terbukti hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun. Tuhan senantiasa menjaga, memberkati, bahkan menopang hidup kami. Sehingga kami ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Malam ini
kami bersama-sama akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami, menguatkan, meneguhkan iman kami, bahkan menuntun kami, untuk kami boleh senantiasa hidup berkarakter Kristus di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan dimanapun kami berada, kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, urapi hamba-Mu, sehingga firman Tuhan dapat disampaikan dengan baik. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami rindu dan haus akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini adalah minum susu versus makanan keras. Untuk membahas tema firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari surat Ibrani pasal yang kelima, ayat 11 sampai pasal 6, ayat 1 sampai yang ke-8. Nanti kita lanjutkan dari 1 Korintus pasal 3, ayat 1 sampai yang ke-3. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, masih perlu lagi diajar. Waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. 1 Korintus pasal 3 ayat yang pertama sampai 3, demikian firman Tuhan. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya serta yang akan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada umumnya setiap kita pernah melahirkan dan membesarkan anak-anak kita. Ketika kita membesarkan anak-anak kita, di saat mereka masih berusia bayi, pada umumnya
kita hanya memberikan mereka ASI murni atau susu formula saja sebagai makanan mereka. Karena memang mereka belum bisa makan makanan yang keras. Tetapi setelah mereka bertambah usia, paling tidak 6 bulan ke atas, kita mulai berlahan-lahan memberikan makanan tambahan kepada mereka. Bahkan setelah mereka besar, sampai satu titik, kita memberikan mereka dengan makanan-makanan yang menunya berat atau makanan-makanan keras kepada mereka. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sama halnya di dalam kerohanian kita sebagai orang Kristen, kita dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang Kristen bayi rohani. Orang Kristen yang disebut bayi rohani adalah orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Atau orang-orang yang sudah lama percaya, tetapi mereka tidak mengalami pertumbuhan kerohanian di dalam kehidupan mereka. Nah, orang-orang golongan bayi rohani adalah orang-orang yang pada umumnya masih membutuhkan panduan secara rohani di dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang baru belajar dan mengenal kebenaran di dalam kehidupan mereka. Dan orang-orang yang biasanya masih gampang disesatkan oleh pengajaran-pengajaran duniawi. Hidupnya masih menggunakan pola duniawi di dalam kehidupan mereka. Dan mereka belum bisa dikatakan memahami pengajaran-pengajaran yang sifatnya doktrinal di dalam pengajaran kekristenan. Nah, ini adalah orang-orang yang digolongkan yang namanya bayi rohani. Nah, kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang Kristen yang sudah dewasa secara rohani. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang dewasa rohani adalah orang-orang yang sudah lama percaya dan mengalami pertumbuhan kerohanian di dalam kehidupan mereka. Mereka semakin berkarakter Kristus dalam hidup mereka. Dan orang-orang Kristen yang sudah mengalami atau memahami pengajaran dasar iman Kristen. Dan mereka menghidupi pengajaran-pengajaran dasar Kristen itu di dalam kehidupan mereka. Nah, orang-orang yang dewasa rohani ini biasanya adalah orang-orang yang tidak mudah disesatkan. Orang-orang yang tidak mudah digoyangkan imannya. Dan mereka juga bisa memahami pengajaran-pengajaran yang sifatnya berat, seperti pengajaran-pengajaran yang sifatnya doktrinal di dalam pengajaran iman kekristenan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari 2 golongan orang Kristen ini, mereka diberikan dengan menu makanan yang berbeda-beda. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca tadi. Orang bayi rohani, makanannya dikatakan hanya diberikan minum susu saja. Minum susu maksudnya bukan susu yang kita minum. Tetapi minum susu maksudnya adalah pengajaran-pengajaran yang sifatnya masih dasar. Atau pengajaran-pengajaran dasar iman Kristen atau asas-asas pengajaran dasar iman Kristen. Nah, pengajaran-pengajaran yang sifatnya praktikal, yang mudah untuk dipahami. Nah, inilah makanan yang digolongkan adalah minuman susu, yaitu pengajaran-pengajaran dasar iman kekristenan dan pengajaran-pengajaran yang sifatnya praktikal, yang mudah untuk dipahami, yang mudah untuk dimengerti. Nah, sedangkan orang-orang Kristen yang digolongkan dewasa rohani akan diberikan makanan-makanan yang keras. Tidak lagi diberikan minum susu dikatakan. Nah, makanan-makanan yang keras maksudnya adalah pengajaran-pengajaran yang sifatnya lebih dalam, lebih menjelimet seperti doktrinal dan lain-lain. Mereka diajar dan diperlengkapi untuk menjadi seorang pengajar. Nah, ini adalah makanan-makanan keras. Jadi orang-orang Kristen yang sudah dewasa rohaninya adalah orang-orang yang mampu memahami pengajaran-pengajaran yang sifatnya menjelimet, pengajaran-pengajaran doktrinal. Dan mereka
adalah orang-orang yang diperlengkapi di dalam kehidupannya untuk menjadi seorang pengajar di dalam kehidupan orang Kristen. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang menjadi perenungan bagi kita di sini adalah sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Di mana posisi kerohanian kita saat ini? Apakah kita masih di posisi sebagai bayi-bayi rohani yang terlalu nyaman dengan pengajaran-pengajaran yang sifatnya praktikal di dalam kehidupan kita, yang masih nyaman dengan gaya hidup duniawi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca tadi? Kita suka dengan pengajaran-pengajaran yang bersifat praktikal. Ketika diajak PA, kita mulai berkata, aduh ngapain kita ini belajar-belajar yang susah. Belajar yang praktis saja. Kita terlalu nyaman di posisi ini. Kita masih suka menjadi orang Kristen bayi rohani. Atau kita sudah masuk di posisi orang dewasa secara rohani. Yang sudah makanan yang keras. Yang selalu ingin belajar dan belajar kebenaran di dalam kehidupan kita. Yang hidupnya seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sendirilah yang bisa menjawabnya. Apakah kita masih menjadi orang Kristen secara bayi rohani, atau kita sudah menjadi orang Kristen secara dewasa di dalam kerohanian kita? Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bulan Agustus adalah bulan di mana kita merayakan HUT Komisi Wanita. Biarlah dengan bertambahnya usia Komisi Wanita membuat kita semakin menjadi orang-orang yang dewasa di dalam kerohanian kita. Dalam arti kita naik level. Yang mungkin tadinya kita masih bayi rohani, tetapi sekarang kita sudah naik level menjadi orang yang dewasa secara rohani. Nah, ibu-ibu dikasih di dalam Tuhan, menjadi orang dewasa secara rohani, yaitu orang yang hidupnya seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Yang mau terus belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Yang mau terus diperlengkapi untuk menjadi alat di tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang semakin hari semakin berkarakter Kristus di dalam kehidupan kita. Bahkan sampai satu titik kita menjadi pengajar-pengajar rohani di dalam komunitas kita. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, Komisi Wanita, saya sangat bersyukur di mana kita sudah ada kelompok-kelompok di dalam komisi ini. Nah, biarlah dengan adanya kelompok ini, mungkin tahun yang belakang kita menjadi anggota di dalam kelompok. Tetapi seharusnya di tahun ke depan ini, kita tidak lagi menjadi anggota, tetapi kita sudah menjadi pemimpin kelompok. Yaitu kita sudah mampu memahami pengajaran-pengajaran yang sifatnya doktrinal. Kita bukan hanya sekedar mampu memahami pengajaran-pengajaran doktrinal di dalam iman kekristenan, tetapi kita menghidupi pengajaran-pengajaran itu di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita boleh senantiasa menjadi teladan dimanapun kita berada. Bahkan dikatakan sampai satu titik kita boleh senantiasa menunjukkan bahwa kita adalah wanita-wanita yang berkarakter Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga melalui kehidupan kita ada banyak orang yang diberkati. Dan di dalam satu titik kita boleh menjadi pengajar-pengajar di dalam komunitas kita. Dalam arti kita mampu menerangkan pengajaran-pengajaran dasar iman Kristen kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga mereka pun boleh senantiasa diberkati melalui kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa memberkati kita di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Di mana firman Tuhan mengajar kepada kami bahwa seharusnya kami, orang-orang Kristen, tidak lagi hidup secara bayi rohani. Tetapi kami hidup bertumbuh menjadi orang yang dewasa secara kerohanian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kami sebagai umat Tuhan
sebagai wanita-wanita yang ada di dalam Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, boleh senantiasa menjadi wanita-wanita yang bertumbuh di dalam kerohanian kami, yang dewasa di dalam kerohanian kami, sehingga kami boleh senantiasa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, lebih lagi di dalam kehidupan kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.